Selamat datang! Kali ini kita akan coba bedah sebuah sistem verifikasi kuno yang luar biasa canggih. Ini adalah metode yang dirancang oleh para cendekiawan Islam dulu untuk melindungi salah satu catatan sejarah terpenting di dunia. Coba deh bayangkan, Anda harus ngecek keaslian sebuah kutipan yang lagi viral. Tapi ini bukan di media sosial, nggak ada internet. Dan taruhannya itu adalah menjaga keaslian teks-teks dasar dari sebuah agama besar di dunia. Gimana caranya? Nah, tantangan terbesar mereka saat itu adalah gelombang pemalsuan. Supaya ajaran Nabi Muhammad nggak terdistorsi, mereka sadar kalau mereka butuh sebuah metode yang super ketat, bahkan bisa dibilang ilmiah, untuk misahin mana yang asli dan mana yang palsu. Solusi yang mereka ciptakan ini bukan main-main. Ini adalah sebuah disiplin ilmu yang sangat dalam, yang kita kenal sebagai ilmu hadis. Anggap aja ini semacam peralatan forensik untuk para sejarawan. Isinya itu istilah-istilah teknis yang presisi banget, yang bikin mereka bisa membedah, menganalisis, dan mengklasifikasikan setiap laporan dengan tingkat akurasi yang, luar biasa. Dan yang bikin sistem ini jenius itu, ya detailnya, para cendekiawan ini bisa bikin perbedaan yang sangat halus, tapi krusial banget, di antara jenis-jenis laporan. Yuk kita coba bedah beberapa istilah kuncinya. Pertama, ada sunnah dan hadits. Sekarang mungkin kita sering anggap sama, tapi sebenarnya ada perbedaan mendasar. Gini deh mikirnya, sunnah itu tindakannya, perilaku teladan dari Nabi. Nah, kalau hadis itu laporan verbalnya, kata-kata yang mendeskripsikan tindakan itu. Jadi yang satu perbuatannya, yang satu lagi catatannya. Dan yang menarik, kata sunnah ini bisa beda artinya tergantung siapa yang ngomong. Buat ahli hadis, sunnah itu ya semuanya tentang Nabi, ucapan, perbuatan, bahkan ciri fisiknya. Tapi buat teolog, sunnah itu adalah sumber hukum, semacam bukti legal. Sementara itu buat ahli fikih, ini lebih ke praktek, sebuah tindakan yang dianjurkan, kayak sholat sunnah. Jadi satu kata tapi dilihat dari 3 kacamata profesional yang berbeda banget. Perbedaan halus kayak gini juga ada di istilah kabar dan atar. Kabar itu ya laporan umum, kayak berita yang kita dengar hari ini. Tapi atar, ini lebih dalam. Artinya itu jejak atau peninggalan. Jadi ini nggak cuma mencakup nabi, tapi juga preseden atau contoh yang ditinggalkan oleh para sahabat dan pengikutnya. Benar-benar kayak jejak kaki mereka dalam sejarah. Terus, ada satu kategori yang benar-benar unik, hadis qudsi. Ini disebut juga sabda ilahi. Di sini, Nabi menyampaikan pesan langsung dari Tuhan, tapi dengan kata-kata beliau sendiri. Ini bukan bagian dari Al-Quran, dan bukan juga murni perkataan Nabi. Jadi ini sesuatu yang ada di antaranya. Sebuah kategori spiritual yang punya tempatnya sendiri. Oke, jadi kita udah paham ya beberapa jenis laporannya. Sekarang pertanyaannya, gimana para cendekiawan ini menganalisis strukturnya? Ternyata setiap laporan itu dibangun di atas 2 pilar yang fundamental. Gampangnya bayangin aja kayak kutipan ilmiah di zaman sekarang. Anda nggak cuma butuh kutipannya kan? Anda juga butuh sumbernya, referensinya. Kalau salah satunya nggak ada, laporannya jadi nggak lengkap dan nggak bisa diverifikasi. Dua-duanya ini mutlak harus ada. Bagian pertama namanya al-isnad. Ini adalah rantai transmisinya. Isinya, daftar lengkap setiap orang yang menyampaikan laporan itu, dari satu generasi ke generasi berikutnya, tanpa ada yang putus. Ini ibarat silsilah lengkap dari sebuah informasi. Dan yang kedua adalah al-matan. Nah, ini isinya, teks atau konten dari laporannya. Jadi kalau isnad itu menjawab siapa yang bilang, matan menjawab apa yang dibilang. Simple tapi kuat banget sistemnya. Nah, dengan semua kerumitan ini, jelaskan nggak sembarang orang bisa menguasai ilmu ini. Butuh kecerdasan dan daya ingat yang luar biasa. Makanya, pada akhirnya muncul sebuah hierarki atau tingkatan para ahli yang sangat dihormati. Perjalanannya itu bertahap. Mulai dari seorang musnid yang pemula, yang tugasnya hanya meriwayatkan. Lalu naik terus, sampai akhirnya bisa mencapai tingkat paling tinggi, yaitu seorang hakim. Ini adalah seorang master yang punya pengetahuan seluas ensiklopedia tentang semua cabang ilmu hadis. Dan seberapa tinggi sih standarnya? Coba bayangin, untuk dapat gelar hafiz aja, seorang cendekiawan itu harus hafal minimal 100.000 hadis. Ingat ya, ini bukan cuma hafal teksnya aja. Mereka harus hafal setiap hadis plus seluruh rantai perawinya. Kebayang nggak sih tingkat dedikasi mental yang dibutuhin buat itu? Kalau itu menurut Anda udah luar biasa, tunggu dulu. Untuk naik ke level berikutnya, yaitu hujjah atau bukti, standarnya melonjak drastis.
Mereka harus menguasai 300.000 hadis, lengkap dengan semua isnadnya. Ini adalah level kemampuan mengingat yang jujur di zaman sekarang kita mungkin susah ngebayanginnya. Seluruh sistem yang rumit ini, dari istilah-istilahnya sampai hierarki ahlinya, semuanya dibangun untuk satu tujuan, menjaga integritas informasi. Dan ini ninggalin kita dengan sebuah pertanyaan penting untuk zaman kita sekarang. Di tengah lautan misinformasi modern saat ini, apa sih yang bisa kita pelajari dari ilmu verifikasi kuno ini?